Salah satu makanan khas Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah adalah tempe kemul. Tidak hanya disajikan hangat-hangat, ternyata tempe kemul ini juga bisa dibuat kering agar tahan lama. Wah, berarti bisa dimakan nanti ya Sarah ya. Nah, kira-kira seperti apa ya proses pembuatan dari tempe kemul hangat dan juga tempe kemul kering? Berikut informasinya untuk Anda. Banyak. Penasaran dengan proses pembuatan tempe yang digunakan untuk tempe kemul, saya mendatangi salah satu pembuat tempe di sekitar kota Wonosobo. Tapi rupanya saya terlambat karena proses pembuatan tempe sudah dimulai sejak jam 4 pagi. Meski terlambat, saya masih bisa nih melihat proses pembuatan tempe dari menyiapkan bahan baku berupa kedelai, mencuci kedelai, merendam, memasak, menggiling, mencampur dengan ragi, sampai mengemas tempe dengan plastik. Setelah mengikuti proses merebus, mencacah hingga mencampur dengan ragi, saya mengemas tempe dengan plastik seperti ini. Kemasan tempe yang digunakan untuk tempe kemul ini diameternya 10 cm dengan panjang mencapai 170 cm. Wah, panjang juga ya. Proses pembuatan tempe tidak cukup 1 hari. Butuh waktu sedikitnya 2 hari, karena setelah dikemas, selanjutnya tempe harus didiamkan selama 1 malam. Keesokan harinya, barulah tempe siap dijual untuk diolah menjadi tempe kemul. Nah, sekarang bagaimana proses pembuatan keripik tempe kemul atau tempe atos atau petos? Wah, banyak banget namanya ya. Kali ini saya mendatangi dan melihat proses pembuatan tempe atos di tempat Bu Santi Purwaningsih di sekitar kota Wonosobo. Di tempat ini, Santi dibantu beberapa karyawan karena permintaan tempe atos baik dari dalam kota maupun luar kota cukup tinggi. Setelah menyiapkan adonan, saya mencoba mengiris tempe. Proses yang cukup menantang karena tempe harus dipotong tipis-tipis. Jika terlalu tebal, maka tempe atos tidak dapat digoreng kering dan tidak tahan lama. Salah satu yang membedakan tempe kemul baik yang basah maupun kering dengan tempe goreng di daerah lain adalah jenis daun bawang yang disebut kucai. Kucai ini selain memberikan efek hijau dan segar, juga memiliki cita rasa yang khas. Tiba saatnya untuk menggoreng. Tahap ini ternyata juga tidak mudah. Agar hasilnya kering dan matang semua, proses menggoreng tempe atos ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama, tempe digoreng sampai matang. Selanjutnya tempe atos harus diangkat untuk dipindahkan ke minyak yang baru agar matang sempurna. Tujuannya supaya tempe atos tahan lama. Setelah melihat dan mengikuti proses pembuatan tempe, tiba saatnya saya mengumpulkan tempe atos yang sudah matang dan siap untuk didinginkan dan dikemas. Pedagang tempe kemul mudah dijumpai di tepi jalan-jalan di kota Wonosobo. Namun, menurut Santi Purwaningsih, tempe kemul tidak tahan lama. Umur simpannya hanya 1 hingga 2 hari. Hal ini kemudian menginspirasi Santi untuk membuat tempe kemul kering atau tempe atos agar tempe kemul bisa tahan lama dan bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Tempe kemul yang ada di Wonosobo itu biasanya yang sekali makan tidak bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan 2 bulan. Tapi rasanya mendekati sama dengan yang tempe kemul yang biasa. Yang jadi ciri khas Wonosobo itu karena warnanya yang kuning kunyit dan daun kucainya. Daun kucai ini itu jarang ditemukan di kota lain, Mas. Tempe atos bisa didapatkan di toko oleh-oleh di Wonosobo dan sekitarnya atau tempat wisata di dataran tinggi Dieng. Harga satu kemasan keripik tempe kemul atau tempe atos mulai dari Rp50 hingga Rp75.000. Bedanya kalau yang tadi nggak bisa tahan lama, paling 1-2 hari udah nggak bisa dimakan. Tapi kalau ini bisa 1-1,5 bulan itu masih bisa menikmati sensasi tempe kemul Wonosobo. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Wonosobo, Jawa Tengah. Borong. Semoga.